Tuhan, terlebih ibu-ibu Komisi Perempuan yang kami kasih. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ibadah Padang ini terambil dari Amsal pasal 31 ayat 30. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. Amsal 31 ayat 30 sudah tertulis di tata ibadah kita. 3 ya, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita baca dalam bahasa daerah. 3 ya, sileboto ba sekinaeu, mafaya ba sekibaba. Baira lave sangat taufi Yehova bani suno. Mawa ita fefu sambuzata shalom. Irama ina talifusan yo masya bakazoaya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih ibu-ibu Komisi Perempuan yang berbahagia bersuka cita pada saat ini. Saya percaya kita masih bisa menahan lapar sampai ibadah kita selesai. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini bukan secara kebetulan hari ini kita berada di sini bersama-sama untuk beribadah. Ya, ini sebuah momen yang sangat indah dari pengurus Komisi Perempuan pada program 2022. Yaitu ibadah Padang di Faluada Maha. Ini adalah momen, dan jika ada nanti foto-foto ini menjadi momen kita sebuah kenang-kenangan kita, yaitu ira-ina Komisi Perempuan. Ira ina nyo masih da sogira ama badai. Ini bukan sebuah kebetulan kita beribadah, ya, tetapi ini sebuah keajaiban bagi kita. Kita diajak untuk menikmati dan sekaligus mengagumi betapa indahnya alam di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara dan ibu-ibu yang terkasih, jika kita melihat laut dan gelombang, ombak-ombak, pohon-pohon di sekitar kita, dan mungkin ada burung-burung yang menari-menari dan sebagainya, bunga-bunga dan rumput yang hijau, tentunya mata kita segar. Amin. Amin. Ketika kita berada di gedung gereja bukan berarti mata kita tidak segar, tapi kali ini ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Kita duduk di goloso ya. Kita duduk di bawah terpal. Itu sebuah hal yang indah, karena memang di gereja tidak begini. Nah, kita pakai celana, ya, kita sudah sepakat ya, Ibu Ketua, kita pakai celana ibu-ibu supaya kita tahu bahwa ini beda, ibadah ini beda. Tadi saya sempat berpikir jangan-jangan saya harus pakai yang resmi, tidak, karena ini ibadah Padang. Ya ada lah yang berbeda sedikit, Bapak Ibu dan Saudara. Ibu-ibu yang terkasih, kita diajak untuk menikmati dan sekaligus mengagumi betapa indahnya alam di sekitar kita. Ada banyak yang mengatakan jika dia stres, nah so ji stres manomo, nah so zikeletana atau sobe mabu-mabu gera-erania. Nah, faigi nasi, faigi pantai, ba adem sedikit hatinya. Tapi na to waya iya, hena faigi nasi bale nama haya ba mabu-mabunya. Tetapi ketika ada orang yang merasakan, wah ini pantai ini bagus, indah, ditenangkan dirinya, gimana yang luar biasa, sedikit lah stres dah berkurang. Bapak Ibu dan Saudara, ibu-ibu, ada pada kita menikmati, mengagumi betapa indahnya alam sekitar kita sebagai bukti dari ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Jika kita memandang indahnya lautan, kita pasti terpesona dengan keindahan ini, Bapak Ibu dan Saudara. Jika kita memandang keluasan dan segala isi di dalam lautan ini, dan kita berpikir demikian juga kasih Tuhan bagi kita umat manusia, kita akan merenung seperti ciptaan Tuhan yang indah ini yang boleh kita lihat bersama. Demikian juga kasih Tuhan bagi kita ciptaannya. Seperti mentari yang bersinar, seperti gelombang samudra yang tidak pernah berhenti, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan seperti tingginya langit, demikian tinggi kasih Allah bagi hidup kita. Amin. Coba Bapak Ibu pandang langit yang tinggi ini, pandang begitu tingginya, dan lebih tinggi lagi kasih Allah bagi kita. Pandanglah laut-lautan yang begitu dalam yang tidak bisa kita ukur. Lebih luasnya kasih Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga mentari yang selalu bersinar, kasihnya itu sangat setia bagi kita, bersinar terus sepanjang kehidupan kita. Semua kita kagum akan kasih Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini
adalah sebuah keindahan. Katakanlah, semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan adalah anugerah Allah bagi kita. Keindahan Allah yang betul-betul harus kita rawat, harus kita nikmati, harus kita rasakan keindahannya. Untuk itu, tema ini sangat luar biasa. Ibadah Padang Komisi Perempuan Jemaat di Semetan. Jadikanlah aku indah. Jadikanlah aku indah. Ketika orang melihat kita indah seperti melihat laut yang begitu indah. Amin. Amin. Ketika orang melihat kita seperti melihat mentari yang begitu indah sinarnya. Ketika orang melihat kita seperti gelombang yang indah, yang tidak putus-putus, kita melihat gelombang ini luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk itu tema ini sangat luar biasa, mengingatkan kita supaya kita betul-betul indah di mata orang, di mata Tuhan, terlebih-lebih di keluarga kita, kita semua. Di sini juga kita membandingkan dari Alkitab sebagai acuan kita, Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Tetapi ayat yang kunci dari ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, ya ia adalah ayat yang ke-30. Saya sudah baca tadi ya. Ayat yang ke-30 kita sudah baca bersama-sama. Di sini dikatakan tadi sebuah kalimat yang luar biasa bagi kita. Ya, ia kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu kata kunci dari firman Tuhan bagi kita di ibadah Padang ini, yaitu dia mengingatkan kita bahwa perempuan itu mempunyai kekuatan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara dan perempuan semua, ibu-ibu, percaya bahwa kita punya kekuatan? Amin. Amin. Kita punya kekuatan perempuan, kita percaya itu. Di sini bukan kekuatan fisik. Kalau kita angkat galon air ya, tentunya natafazawa ya mungkin lena abele ita more keramatua, der abele ira. Ya soge jabele lah alami, tapi ada laki-laki mungkin kita harus angkat tangan kepada mereka lah, bahwa mereka lebih kuat secara fisik mereka. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah ibu-ibu, bahwa kita ini punya kekuatan yang maksudnya adalah bukan kekuatan dari luar. Tina faabele botoda, bukan. Tetapi kita sebagai perempuan punya kekuatan yang luar biasa. Karena kita sebagai wanita, kita dapat berfungsi dalam suatu saat yang sama. Artinya ira-ina, yaitu ada penolong kita. Natabaso badarong balabalangi. Ibu-ibu adalah seorang penolong dalam keluarga. Tadi sempat saya dengar yang kata Pak Preses, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan di belakangnya. Amin. Itu kita, penolong kita. Ketika drama tua sedang susah, datanglah perempuan, ibu-ibu ini berikan semangat. Amin. Amin. Bukan ketika laki-laki susah mau so ita fabea ita itu darah tinggi dong. Saya juga merasa menyesal juga itu kemarin. Saya bertobat. Artinya begitu. Kadang-kadang ya itu yang terjadi. Karena perempuan ini tinggi sekali emosi ya. Kemarin juga ada sedikit-sedikit masalah. Kami di rumah, Ibu Cabi, Ibu Fikar, saya sembunyikan diri di kamar. Saya bilang nanti kalau saya emosi, bahaya kita melebar nanti. Akhirnya yang terjadi adalah memang perempuan emosinya tinggi. Tapi perempuan punya kekuatan Irama itu. Kekuatan adalah seperti yang saya bilang tadi, bukan kekuatan fisik. Sebenarnya ada preses, ada perempuan di balik laki-laki yang sukses. Kenapa? Lemane ira ama ira ina abele ira na lena ita ya ita ngeralame. Yakin itu ada kekuatan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat so ita badai babang ngira-ngira datenga badai yakin raw. So lang ngira baru mahemul hari minggu le. Ma iaga babada tapi yang ngira ge bisa dania mengabuli abano mo ba irino ke keluarga niya. Mahemul giwa siap-siap tanda bawa. So jinasan dia bano ada cuciannya, memasak dan sebagainya. Nira ama ada hono-hono mana ira berha menikmati na mengabuli bano mo dania tinggal istirahat. Yakin daw mga bulit ang berbadaso na sa balahalaba dani falwada banomo. Itulah perempuan kuat karena dia berfungsi luar biasa macam-macam yang ira-ira. Nah ira ama mga bulit ira tulah santai ira dan istirahat ira. Tapi ya ita fungsi da kekuatan da luar biasa. Karena kita sebagai wanita kita dapat berfungsi dalam suatu saat yang sama. Wanita dapat melakukan banyak hal. Kita
sedang berada di sini, pasti kita juga memikirkan berbagai macam hal. Ira ina di omasih bakezoaya, itulah sebuah kekuatan perempuan yang saya katakan tadi, bahwa kita ini berfungsi dalam banyak hal. Demikian juga di sini kita diciptakan sebagai penolong. Penolong, ya artinya kekuatan perempuan di sana. Kenapa saya katakan di situ? Karena firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Ya, me ifefer lowalangi Adamo, ba ibe bangai nia alare kapa ya, ba imani elena seki bani hanaha sama-sama saya. Apa seki sifabe bekerja ya, sepadan dengannya, dan dia ibe dei kava ada sebagai penolong sanolong. Ada berada itu sebuah kekuatan. Itu berarti nani foto sanolong lebih kuat dia daripada yang ditolong. Orang yang dikatakan penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Da posisi daerah ina. Makanya saya bilang tadi bahwa kita adalah punya kekuatan dari dalam, ya kekuatan inilah yang disebut dengan bahasa Inggris inner beauty, kekuatan kecantikan dari dalam kehidupan kita. Iraina yo masih yo badae subtema perempuan yang cakap bukan menampakkan kecantikan fisik, melainkan kecantikan hati. Iraina ini kunci dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ayatnya yang 30. Di sini dikatakan silaboto wa asakinga eo faya wa asakibara baralabe sangat ta'ifi Yehova ni sun. Intinya adalah kemolekan, ya kecantikan. Cantik molek, ya bohong. Cantik molek, bohong, ya sia-sia. Dalam bahasa terjemahan yang lain, ya peri cantik pembohong, ya. Jadi ada berada imane kemolekan bohong. Ya kecantikan bohong. Karena begini, hena tafake wo skincare itu adalah skincare. Untuk pagi, untuk hanya ibu-ibu yang tahu ini, bapak-bapak ya, hanya ibu-ibu yang tahu. Itu sebuah kekuatan juga dalam perawatan. Dipakai krim pagi, pakai krim malam, tapi itu akan luntur, ibu-ibu, luntur. Pakai hand body dengan berbagai merek pakai hand body. Kalau tidak ada pakai itu nggak nyaman kita. Nah itu juga akan luntur. Karena kenapa? Ia badai kecantikan itu sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bukan berarti kecantikan tidak ada artinya. Tidak berarti perawatan tidak penting. Ira ibu-ibu. Tetapi di sini dikatakan kadang perempuan lebih fokus kepada kemolekan, lebih fokus kepada kecantikan, lebih fokus kepada gaya-gayaan, tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Ire kita ni olivu ita keluar langit, dae ni ofonai eda ya iya dae ya iya ni wo megeno sia-sia yang akan berakhir dalam hidup kita. Karena kemolekan ini bagian dari kita, kadang wanita lebih fokus luarnya saja. Ini yang mau disampaikan kita ibu. Ya, artinya kita diharapkan harus kita sadar bahwa kecantikan luar ini akan sia-sia, tetapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita tangkap intinya, wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan, kecantikan akan sia-sia. Tapi kita tangkap suatu inti dari firman Tuhan ini. Artinya setiap perempuan yang fokus dan bergantung kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dia akan kuat di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Dia akan kuat. Perempuan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Ya, perempuan yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya apapun yang terjadi. Hayamane jalua bawa aurinya di dalam keluarganya, di dalam keuangannya, dalam sakit penyakit, dalam masalah-masalah dalam hidupnya, dalam kesepian, kesendiriannya, dalam apapun yang membuat dia tertekan. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika hatinya bertaut dengan Tuhan, dia betul-betul bersandar kepada Tuhan. Itu adalah sumber kekuatannya. Dia fokus kepada Tuhan. Dan pada saat itu dia tidak terombang-ambingkan. Sehingga ira ibu perempuan yang seperti begitu, dia akan kuat, dia akan berhikmat, dia akan cakap. Karena memang hidupnya hanya bergantung dan berpaut kepada Tuhan saja.
Bukan berarti bagi kecantikan, kemolekan itu tidak penting, penting. Tetapi lebih dari itu, kita diharapkan supaya fokus mempercantik hati kita daripada mempercantik di luarnya. Amin. Amin. Dan untuk itu iraina, ya ita maafefu nyo masih bakazo ayat. Firman Tuhan juga mengatakan pada Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 24 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ini baik sekali. Ya bawa ngata ufilo walangi soba wahang dudu. Itu berarti na sese ita stres, na sese ita depresi, na soba abu dededa, na sangata ufilo walangi ita tenang ita wadapi fefu gelombang bereme. So kada hikmat, so kada cakap dalam kehidupan bawa atua-atua. Ada berada iraina dalam perenungan pada ibadah padang ini dengan tema yang begitu indah. Jadikanlah kami indah, jadikanlah saya indah, jadikan kami indah Tuhan. Itu mengajak kita supaya dalam hal tersebut kita betul-betul bergantung di tangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan keindahan-keindahan kasih Tuhan di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir saya akan merangkum semua dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 dengan sebuah refleksi yang dari Alkitab pada teks ini. Begini, wanita yang cakap itu berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia penuh dengan belas kasihan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya lemah lembut. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Orang menyebutnya berbahagia. Mau disebut berbahagia? Amin. Amin. Mau disebut kuat? Kuat. Untuk itu hari ini ingatlah, fokus hanya kepada Tuhan saja. Yo ina Stephen au kujino. Sebenarnya yang kuat lo aku kena jino ina Stephen. Ada berada, mari kita sebutkan bersama-sama tema ini. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadikan aku indah. 3 ya, jadikan aku indah. Subtema mari kita sebut bersama-sama, perempuan yang cakap bukan hanya menampakkan kecantikan fisik, melainkan kecantikan hati. Rawatlah kecantikanmu dengan baik, dan lebih dari itu, rawatlah kecantikan hatimu yang tidak pernah pudar sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat kita.